Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hingga siang ini kita bisa berkumpul walaupun dalam situasi daring, situasi COVID-19, yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, diantaranya adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sehingga anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk bisa belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Sehingga nanti diharapkan pada output kalian ya, itu akan menjadi output yang hebat dan output yang bermartabat. Ya. Hebat dalam perilaku, ya. Hebat dalam IQ, hebat dalam pengetahuan, serta nantinya bermartabat, diterima oleh masyarakat di lingkungan masing-masing. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah membawa risalah kepada seluruh umat manusia, yang insya Allah nanti diharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh beberapa pemateri pendahulu, yaitu metode pembelajaran di Madrasah Aliyah. Namun demikian, karena ini adalah proses belajar mengajar, sehingga ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Namun pada kesempatan kali ini, saya lebih menyoroti pada peserta didik. Ya. Sehingga tema pada kesempatan siang hari ini akan mengambil apa itu belajar. Sehingga nanti akan saya pilah-pilah, ada karakter-karakter siswa dalam proses belajar itu ternyata berbeda-beda. Sehingga nanti Anda bisa resapi pada diri sendiri, kalian itu ada di posisi yang mana. Baik, sebelum itu, sedikit ada teori tentang belajar. Apa sih sebenarnya belajar itu? Ya. Saya ambilkan dari situs http wikipedia.org yang menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan yang relatif permanen. Perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Seseorang dianggap sudah belajar, ya, atau seseorang dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Itu kira-kira definisi belajar, walaupun di berbagai teori, di berbagai tokoh pendidikan banyak sekali tentang definisi-definisi belajar. Namun pada akhirnya disimpulkan bahwa belajar itu adalah sebuah perubahan tingkah laku. Baik, di mana kita bisa belajar? Ya, dalam abad 21 ini, belajar itu bisa di mana saja, bisa kapan saja. Ya, kalian nanti akan belajar di bangku sekolah, di bangku madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas, dengan kegiatan tatap muka. Insya Allah nanti kalau sudah normal, ya, dalam situasi begini, maka bisa saja belajar itu lewat daring. Atau bisa belajar itu di luar
sekolah atau di luar madrasah. Ya. Misalnya di kebun, apalagi misalkan pada mata pelajaran tertentu semacam kayak biologi, maka laboratorium alam itu adalah laboratorium yang paling lengkap. Kemudian bisa saja belajar itu melalui media-media lain, ya, misalnya Google, ya, dan banyak penyedia-penyedia sarana untuk belajar. Kemudian para peserta Matsama yang saya banggakan, apa sebenarnya yang barangkali perlu dipersiapkan saat kita akan memulai belajar? Ya. Barangkali yang paling utama, yang pertama adalah niat. Ya. Niat belajar. Ya. Jadikanlah bahwa menuntut ilmu itu sebagai ibadah. Kadang-kadang kita melihat di papan sebuah lembaga pendidikan ada tulisan, saya datang untuk menuntut ilmu. Ya. Saya datang untuk belajar. Itu semuanya adalah untuk memusatkan perhatian kita, niat kita bahwa kalian datang ke sekolah, kalian datang ke madrasah, bukan lain adalah untuk menuntut ilmu. Dan diniati dengan sebuah ibadah. Ya. Insya Allah nanti semuanya akan membawa berkah semuanya. Ya. Kemudian karena menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Kemudian yang kedua, ya, waspadailah dengan sugesti-sugesti yang negatif. Anda datang ke madrasah, Anda datang ke sekolah, jangan sampai di benak hati kalian, saya nanti mungkin kesulitan dalam menerima pelajaran. Kalau di dalam pikiran kalian itu sudah demikian, maka bisa jadi dalam menghadapi sebuah pelajaran akan merasa kesulitan. Itu sugesti-sugesti yang negatif. Maka bangkitkanlah sugesti yang positif. Misalkan semangat dari rumah, berangkat ke madrasah dengan keyakinan penuh, saya pasti bisa. Ya, saya pasti bisa. Ya, maka dalam kenyataannya nanti insya Allah akan mudah menerima sebuah pelajaran. Yang berikutnya, persiapan untuk belajar yang berikutnya adalah percayalah dengan anugerah Allah dan lakukanlah hal-hal yang dapat mendatangkan anugerah Allah. Kemudian berikutnya, siapkan juga ya, bahwa waspadalah dengan teman yang kurang baik, yang akan membuang-buang waktu. Contoh, ya, di antara teman sekelas kalian, ada barangkali anak yang suka bermain-main. Maka waspada, boleh bermain-main, ya, boleh bercengkrama, tapi atur waktu. Ya. Jangan sepanjang waktu digunakan untuk demikian. Ya. Persiapan yang barangkali perlu diperhatikan selanjutnya adalah tempat. Ya. Buatlah tempat belajar itu senyaman mungkin. Ya. Kita kadang-kadang melihat pada beberapa teman kami di madrasah ini dalam merangkai sebuah ruang belajar, ada yang secara manual memang menghadap ke sebuah whiteboard. Namun demikian ada juga dari teman-teman kami di staf pengajar itu ada yang membuat dimodifikasi, ya. Ada yang menggunakan letter U, ya. Itu dalam rangka semuanya adalah membuat kenyamanan dalam belajar disesuaikan dengan metode dan materi bahan ajar.
Yang berikutnya, anak-anak sekalian, suasana belajar ini juga perlu diperhatikan. Ya. Ciptakan suasana yang Anda sukai. Misalnya kalau Anda itu memang tipe orang yang suka ketenangan, ya, maka buatlah situasi belajar itu yang sunyi, yang senyap, ya, tanpa ada gangguan apapun. Misalnya untuk belajar di rumah, misalnya dalam hal ini, ya, maka perlu diciptakan suasana yang nyaman. Ya. Selanjutnya adalah waktu. Waktu penting sekali untuk belajar. Dalam belajar penting sekali tentang manajemen waktu. Ada beberapa pengalaman dari berbagai banyak orang, walaupun itu pengalaman itu sifatnya individual, sifatnya sangat individual itu. Ada yang membatasi belajar itu menjadi beberapa tahap. Ya. Misalnya, kita buat 25 menitan misalnya. Pasang alarm kapan mulai belajar, kemudian disetting 25 menit. Ya. Kemudian alarm berbunyi, istirahat sebentar. Ya. Tapi fokus. Dan itu dilakukan beberapa siklus, maka tanpa terasa kita sudah belajar dengan waktu beberapa jam. Tapi itu terserah, tergantung pada kemauan dan kenyamanan bagi kalian semuanya. Ya. Jika perlu sebagai selingan, ya ada makanan kecil, bolehlah ya sedikit untuk ya sambil rileks ya, karena belajar secara terus menerus itu juga kurang baik dalam arti penyerapan ilmunya, ya. Sehingga perlu juga ada selingan. Ya. Jika sudah jenuh, ya, maka perlu diistirahatkan. Ingat bahwa otak itu adalah hidup, terbangun oleh sel-sel hidup. Perlu istirahat, perlu di-refresh. Selanjutnya bagaimana strategi proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa pembahasan kali ini saya lebih cenderung kepada bagaimana sih proses belajarnya, bukan bagaimana proses mengajar. Ini yang saya tekankan pada kesempatan kali ini. Nah, strategi belajar yang efektif dan efisien, ini ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama. Ya. Misalkan kalian dalam mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu Guru nanti, ya, ada Bapak Ibu Guru yang nantinya akan memberikan pelajaran dengan berbagai macam metode. Ya. Memang metode yang paling klasik dan kuno itu adalah metode ceramah. Ya. Walaupun di sana sudah, kalau kita lihat di setiap masing-masing kelas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas ini sudah dilengkapi dengan proyektor LCD. Ya. Namun lebih dominan kepada metode ceramah. Ya. Ini sebagian dari guru-guru kalian nanti. Nah, seandainya nanti Bapak Ibu Guru nanti menggunakan metode ceramah, selain kalian wajib mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, tidak lupa kamu harus mencatat hal-hal penting ya dalam buku, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi, catat hal-hal penting, poin-poin penting. Ya. Ini dalam rangka belajar yang efektif. Jangan sampai kita belajar selama durasi 90 menit,
ya 2 jam pelajaran atau bahkan 3 jam pelajaran 130 menit, Anda tidak memiliki catatan dalam bentuk apapun. Sayang sekali. Ya. Ada falsafah belajar itu yang saya selalu ingat. Ini barangkali juga perlu saya sampaikan. Ya. Kalau saya melihat, maka saya ingat. Ya. Kalau saya mendengar, maka saya lupa. Kalau saya mengerjakan, maka saya bisa. Kalimat itu dulu pernah saya dengar dari Bapak Ibu guru saya dulu, ya, dan sampai sekarang terus saya ingat. Dan saya terapkan, kalau saya hanya mendengar dari penjelasan Bapak Ibu guru, ya, maka saya tidak lama lagi lupa apa yang saya dengar. Kalau saya hanya cuma melihat Bapak Ibu guru yang menulis, tanpa saya mengikuti apa yang Bapak Ibu guru tulis, maka saya tidak ingat lagi. Tapi jika saya melakukan, maka saya akan bisa. Ini barangkali perlu juga kalian camkan, ya, kalian renungi sebuah kalimat yang bagus tadi. Kemudian, kebetulan saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas ini sebagai guru IPA, sebagai guru biologi, sehingga masuk pada kelompok eksak. Ya. Nah, biasanya dalam hal mata pelajaran eksak itu di sana banyak rumus-rumus. Ya, semacam fisika, kimia, matematik, dan sesekali juga di biologi itu dikenal ada rumus-rumus. Ya. Maka jangan sampai kalian tidak memahami rumus itu. Catat sekali lagi, catat hal-hal yang penting dalam hal ini adalah rumus itu penting sekali. Ya. Setelah itu jangan lupa, jangan segan untuk selalu berlatih tentang soal-soal latihan. Ya. Soal latihan itu digunakan untuk mengasah seberapa banyak daya serap kalian. Ya. Belajar kelompok itu akan lebih baik hasilnya dibanding dengan belajar sendiri. Dengan catatan belajar, bukan mengobrol. Selanjutnya, anak-anak sekalian, supaya belajar itu lebih efektif tentu tidak akan lengkap jika tidak ditunjang dari buku-buku materi pelajaran. Ya. Tinggal kemauan kalian untuk belajar di MAN 1 Banyumas. Buku materi pelajaran itu lebih dari lengkap. Di perpustakaan sudah tersedia banyak sekali buku-buku materi pelajaran. Tersedia banyak sekali buku-buku referensi. Bahkan di perpustakaan itu pernah mendata, ya, bahkan selalu mendata, ada anak-anak yang dalam 1 semester itu memiliki daftar pinjaman terbanyak. Ya. Artinya apa? Teman-teman kalian itu memang ada yang hobi membaca, hobi belajar. Dan kenapa demikian? Karena perpustakaan MAN 1 Banyumas itu sudah cukup lengkap. Kemudian dalam membaca, ini ada sebuah ya pendapat, ya, durasi waktu jangan terlalu lama, ya, karena sekali lagi bahwa organ tubuh kita itu hidup, ya, dengan membaca secara terus-menerus.
Dengan membaca secara terus-menerus, maka mata itu akan lelah. Ya. Apalagi bagi anak-anak yang dalam hal ini memiliki penglihatan yang tidak begitu bagus sehingga harus disambung menggunakan kacamata. Ya. Itu akan merasa lelah. Ya. Maka dibatasi misalkan selama 15 menit sekali atau 20 menit sekali istirahat. Bisa belum cukup, maka nanti bisa ditambah ya untuk periode berikutnya. Dalam membaca pun jangan sekedar hanya membaca, ya, tetapi pahami ya setiap alinea materi yang akan dibaca. Kemudian para peserta matsama yang saya banggakan, ada beberapa macam gaya belajar. Dan nanti Anda masuk gaya belajar yang model apa? Yang pertama yang perlu saya sampaikan, pertama adalah gaya belajar visual. Ya. Gaya belajar visual itu adalah peserta didik itu lebih mengutamakan indera penglihatan. Ya. Dia dengan melihat, misalkan Bapak Ibu guru menuliskan di papan tulis, ya, dengan melihat maka dia maksud. Ya, apa yang Bapak Ibu guru itu harapkan, ya, apa yang Bapak Ibu guru tekankan, itu maksud. Jadi mengutamakan indera penglihatan, itu gaya belajar visual. Seseorang atau peserta didik yang menyenangi gaya visual ini, mereka cenderung tertarik pada pelajaran yang menggunakan metode visual. Misalnya menggunakan slide, ya, menggunakan film, atau menggunakan video, dibanding dengan misalkan Bapak Ibu guru yang ceramah. Ya. Itu salah satu gaya belajar, adalah gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Ya, auditorial. Gaya belajar auditorial itu dia lebih suka, ya, itu menggunakan pendengaran. Maka kadang-kadang ada anak yang belajar itu menggunakan headset, ya, kemudian mendengarkan, ya, rekaman. Itu mereka akan masuk. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gaya belajar kinestetik. Ya. Gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar jenis menekankan pada kemampuan psikomotor. Anak cenderung lebih menyukai praktek. Ya. Lebih cenderung melakukan praktek. Ya. Sehingga tadi kata Mutiara tadi bahwa kalau saya melihat itu saya akan ingat, kalau saya mendengar maka saya akan lupa, tapi kalau saya bekerja maka saya akan bisa. Ini adalah teori gaya belajar kinestetik, lebih tepat ke arah itu. Ya. Jadi kalian masuk pada kelompok yang mana, maka kalian bisa menyesuaikan bagaimana gaya belajar kalian. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Selamat belajar dan selamat datang di MAN 1 Banyumas, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.